aliran dana, ya kami masih mendalami hal itu. Kami berharap kedepannya dalam kasus ini tidak tebang pilih kepada siapapun yang terlibat. Setelah memborgol Sujono, ex-Kadiskominfo Pemkab Nganjuk yang terjerat kasus korupsi proyek pengadaan intrafiber optik tahun anggaran 2024, Kejaksaan terus melakukan pendalaman terkait penerima aliran dana yang diperoleh dari praktik kotor itu. Benarkah uang sebesar 840 juta rupiah itu hanya masuk ke kantong Sujono pribadi, ataukah mengalir atau disetorkan ke pihak lain? Kejari Nganjuk terus melakukan pendalaman. Dengan demikian orang-orang yang turut serta menikmati uang korupsi pengadaan jaringan intrafiber optik Diskominfo ini tentunya belum bisa tidur nyenyak. Akankah ex-PLT Kadiskominfo Pemkab Nganjuk Sujono ini memberikan nyanyian merdu untuk membongkar praktik korupsi itu? Atau justru hanya berdiam diri menikmati pengabnya jeruji besi? Dari keterangan Pak Sujono sendiri setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah menyebut uang hasil pemerasan itu disetorkan kepada pejabat lain di atasnya mungkin? Untuk aliran dana, ya kami masih mendalami hal itu, kemana aliran dana tersebut, karena masih menjadi objek materi yang mohon maaf belum dapat kami sampaikan secara penuh. Ya nanti akan ada waktunya kita akan sampaikan. Apakah aliran dana itu ada yang masuk ke rekening pribadi istri dari SJ tadi? Ya, kembali bahwa setiap aliran dana yang telah kita periksa, ya kita akan mendalami itu lebih lanjut. Apakah memang aliran dana itu berkaitan dengan tahun anggaran 2024 terkait proses pengadaan ini, atau aliran dana yang lainnya? Ya, kita masih mendalami hal itu. Apakah pemenang proyek itu nantinya juga akan ditetapkan sebagai tersangka? Mengingat dia kan yang menyuap. Ya, ini bukan suap. Ya, ini gratifikasi atau pemerasan. Jadi deliknya berbeda, ya. Sehingga kita masih mendalami kembali perannya sejauh apa dari pihak-pihak yang terkait ini. Tetapi pasal yang telah kami terapkan untuk tersangka SC ini adalah delik terkait pemerasan ataupun gratifikasi. Kenapa Pak dibuat per bulan, nggak minta langsung? Nah, itulah yang akan kita dalami karena setiap per bulannya itu baru cair. Gitu. Setiap pencairan per bulan maka ada setoran dari hasil uang pencairan tersebut. Sebagai pelaksana kegiatan pemenang tender proyek, kalau nantinya ada pemerasan seperti itu harusnya seperti apa? Jika harus adanya pemerasan, laporkan gitu kepada pihak terkait. Ya, karena itu tentunya tidak sesuai dengan etika pengadaan dan setiap pejabat yang menerima juga dilarang untuk menerima uang yang tidak pada tempatnya yang secara melawan hukum. Pendapatan yang tidak sah tentunya dilarang dari setiap pejabat maupun penyelenggara negara. Dan ataupun ketika dia menerima, dia harus melaporkan kepada KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban gratifikasi tersebut. Sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Tersangka sempat melontarkan ancaman tidak, sehingga pihak penyedia khawatir akan yang disampaikan oleh Pak Yoga. Ya, ini kita dalami itu sekarang. Ya, itu semua. Dipergunakan nggak uang hasil pemerasan? Uangnya memang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang bersangkutan. Ya. Kalau untuk yang disita ada berupa uang atau dokumen saja? Ada dokumen juga. Uangnya juga? Uangnya akan kita telusuri, Pak. Gitu. Uangnya. Apa masuk nanti pencucian uang karena sudah mempergunakan pemerasan? Kita akan dalami itu untuk apakah diterapkan pasal baru atau ditemukan fakta-fakta baru pihak-pihak yang terlibat. Kita akan dalami itu lebih lanjut sehingga tidak berhenti sampai di sini saja, kita masih berproses. Berarti untuk sementara 800 juta itu diterima tersangka aja ya, nggak ada yang lain ya? Terus 840 juta dinikmati. Untuk saksi-saksi dan yang dipanggil ada berapa orang? Masih pasti di atas puluhan ya, di atas 20 sampai 25 untuk saat ini ya, sekitar 25-an ya. Dengan bukti yang telah kita itu sekitar di atas 65-an ke atas. Dengan bukti itu. Bisa disebutkan nggak apa itu digunakan berapa mobil atau? Iya, kita masih karena itu penelusuran aset, penelusuran aliran dana yang akan kita dalami.
Hamid Effendi, aktivis Lembaga Kajian Hukum dan Perburuan Indonesia, mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Nganjuk yang memborgol sekaligus menahan ex-Kadiskominfo Sujono. Lembaga non-profit ini berharap, Kejaksaan Negeri Nganjuk mengusut tuntas kasus korupsi ini, dan tidak tebang pilih, siapapun yang terlibat harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Mas, terkait dengan kasus yang menetapkan tersangka salah satu pejabat Kominfo, pandangan dari aktivis Nganjuk sendiri seperti apa? Ya, kami mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Nganjuk yang bekerja sangat luar biasa. Dan kami berharap kedepannya dalam kasus ini tidak tebang pilih kepada siapapun yang terlibat dalam kasus ini, segera dilakukan upaya-upaya untuk mengusut tuntas, jangan sampai tebang pilih. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.